Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan. Saya Komisaris Besar Polisi Joni Afrizal Saripudin, SIK, SHMH, selaku Kepala Biro Operasi Polda Nusa Tenggara Timur, mengucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Triwidodo Wahyu Utomo, SHMH, kepada mentor Brigadir Jenderal Polisi Solihin, SIK, MH, CSPHR, dan kepada Coach Insinyur Susanto, MM, QIA, yang telah berkontribusi dalam proyek perubahan dengan judul Strategi Integratif Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam penegakan hukum dan pengamanan rantai pasok industri pangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Kupang memiliki luas lahan pertanian berdasarkan Perda LP2B nomor 6 tahun 2023 yang mencakup KP2B seluas 64.739 hektar, LP2B seluas 23.973 hektar, LPC2B seluas 40.766 hektar, Paun seluas 15.288,32 hektar, dengan jumlah kelompok tani poktan sebanyak 2.644 poktan, dengan jumlah gabungan kelompok tani Gapoktan sebanyak 110 Gapoktan. Pada tahun 2025, target tanam jagung sebesar 7.067 hektar. Realisasi luas tanam jagung dari Januari sampai dengan Agustus tahun 2025 adalah sebesar 2.978 hektar, 42,13%. Kabupaten Kupang juga menerima alokasi, antara lain benih jagung dari APBD sebesar 8.140 kg, dari APBN untuk lahan seluas 5.200 hektar, dan pupuk bersubsidi sebanyak 13.500 ton terdiri atas 6.000 ton urea senilai 13,5 miliar rupiah dan 7.500 ton NPK senilai 17,25 miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kupang nomor 632/HK/2024, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Melanjutkan rencana proyek perubahan yang telah diseminarkan, maka kami selaku project leader melanjutkan implementasi proyek perubahan sesuai dengan tahapan atau milestone yang telah ditetapkan. Tim efektif merupakan organisasi utama pendukung proyek perubahan. Pembentukan tim efektif dipimpin langsung oleh project leader. Outputnya adalah terbitnya Surat Perintah Kapolda Nusa Tenggara Timur tentang tim efektif implementasi proyek perubahan. Tahapan berikutnya adalah survei lapangan ke lokasi pembibitan CV Tani Sejahtera di Kabupaten Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami secara langsung proses pengembangan bibit jagung lokal yang dipadukan dengan bibit unggul Brawijaya menghasilkan varietas baru bernama Nusa Timore 77. Survei ini tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap rantai pasok komoditas pertanian, namun juga menjadi dasar dalam pengembangan sistem pengawasan berbasis data yang akurat pada proyek perubahan ini. Untuk memastikan keberlanjutan program, dilakukan pembangunan kemitraan strategis dengan multi-stakeholder. Melalui perjanjian kerjasama, Polda NTT berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Perumbulok Kanwil NTT, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTT, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kupang, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Stasiun Klimatologi Kelas 2 NTT, serta PT Pupuk Indonesia Wilayah NTT. Tahapan berikut adalah rapat bersama para stakeholder yang difokuskan pada pengumpulan data awal untuk pembangunan platform digital.
Melalui rapat ini, tim proyek melakukan pemetaan alur distribusi produk subsidi, mencatat titik rawan penyimpangan, dan mengidentifikasi kebutuhan teknis untuk membangun sistem digital SIP3S yang akurat dan mudah digunakan. Keberhasilan pengawasan di lapangan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas bagi Babin Kamtimas Polres Kupang. Pelatihan ini bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Balai Besar Pelatihan Peternakan atau BBPP Kupang, serta Stasiun Klimatologi kelas 2 NTT. Melalui kegiatan ini, para Babin Kamtibmas dibekali pengetahuan tentang sistem pertanian modern, pengawasan rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi digital SIP3S dalam menjalankan tugas pendampingan masyarakat petani di wilayah binaan mereka. Tahapan krusial berikutnya adalah pembuatan platform digital sistem informasi, pengawasan pengelolaan produk subsidi atau SIP3S. SIP3S dirancang sebagai pusat informasi terintegrasi untuk memantau distribusi dan penggunaan produk subsidi seperti pupuk dan benih. Melalui sistem ini, pengawasan dapat dilakukan secara real-time, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Platform ini juga menjadi alat bantu strategis bagi Polda NTT dalam menjalankan fungsi penegakan hukum preventif dan responsif di sektor pangan. Untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai koridor hukum dan standar institusional, dibuat standar operasional prosedur SOP internal Polda NTT. SOP ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan tugas pengamanan dan penegakan hukum terkait rantai pasok industri pangan di wilayah NTT. Dengan adanya pedoman ini, setiap anggota memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di lapangan. Setelah sistem siap digunakan, dilakukan sosialisasi platform digital SIP3S kepada seluruh Babin Kamtibmas Polres Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis tentang cara penggunaan aplikasi, pelaporan data, serta integrasi sistem dengan kegiatan pengawasan di lapangan. Dengan dukungan teknologi ini, setiap petugas dapat berperan aktif dalam menjaga transparansi distribusi subsidi di tingkat akar rumput. Launching aplikasi Sistem Informasi Pengawasan SIP3S. Puncak dari seluruh rangkaian kegiatan adalah launching platform digital SIP3S oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur. Momentum ini menandai lahirnya sistem pengawasan digital pertama di lingkungan kepolisian daerah yang fokus pada sektor ketahanan pangan. Peluncuran SIP3S menjadi bukti nyata komitmen Polda NTT dalam menghadirkan inovasi berbasis teknologi demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Sebagai pendukung operasional, tim proyek juga menyusun buku panduan penggunaan SIP3S. Buku ini berisi langkah-langkah teknis, petunjuk operasional, serta pedoman troubleshooting bagi pengguna di lapangan. Panduan ini menjadi rujukan resmi agar seluruh personel dapat memanfaatkan platform secara optimal dan seragam di seluruh jajaran Polda NTT. Sebagai bagian dari prinsip continuous improvement, dilakukan analisa dan evaluasi terhadap implementasi proyek perubahan jangka pendek. Saya Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rudi Darmoko, SIK MSI, selaku Kapolda Nusa Tenggara Timur, memberikan dukungan penuh terhadap implementasi proyek perubahan dalam rangka mengikuti pendidikan PKN tingkat 1 dengan judul Strategi Integratif Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Penegakan Hukum dan Pengamanan Rantai Pasok Industri Pangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh Komisaris Besar Polisi Joni Afrizal Saripudin SIK, SHMH, selaku Kepala Biro Operasi Polda Nusa Tenggara Timur. Saya Rahmatullah Aji, selaku Kepala Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur, memberikan dukungan penuh terhadap implementasi proyek perubahan dalam rangka
mengikuti pendidikan PKN tingkat 1 dengan judul Strategi Integratif Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam penegakan hukum dan pengamanan rantai pasok industri pangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh Komisaris Besar Polisi Joni Afrizal Sarifudin SIK SHMH selaku Kepala Biro Operasi Polda Nusa Tenggara Timur. Ya, perkenalkan, nama saya Siti Kamalia Kamal, SPT MSI, sebagai Kepala Bagian Umum di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Dalam hal ini hadir bersama-sama di sini untuk mendukung implementasi proyek perubahan yang diusung oleh Kombes Pol Joni Alvisa Sarifudin. Harapannya dengan adanya proyek perubahan ini, para Babin Kamtibmas yang saat ini mengikuti pelatihan peningkatan SDM bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka peningkatan swasembada pangan di Nusa Tenggara Timur. Kami, Babin Kamtibmas Polres Kupang, memberikan dukungan penuh terhadap implementasi proyek perubahan dalam rangka mengikuti pendidikan PKN tingkat 1 dengan judul Strategi Integratif Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam penegakan hukum dan pengamanan rantai pasok industri pangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh Komisaris Besar Polisi Joni Afrizal Sarifudin SIK SHMH selaku Kepala Biro Operasi Polda Nusa Tenggara Timur melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Pengelolaan Produk Subsidi atau SIP3S. Melalui proyek perubahan ini, saya berharap terwujudnya sistem pengawasan dan pengamanan rantai pasok industri pangan, khususnya pada sektor produksi yang melibatkan produk subsidi pemerintah secara terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan memastikan distribusi subsidi tepat sasaran, melindungi petani dari praktik penyimpangan, serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat secara adil dan berkesinambungan.